Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Muhammad Bismahudin al-Muhajir des. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan 3 materi bahasa Jepang sebagai uji kompetensi bahasa Jepang. Baik, 3 materi tersebut yaitu bab 49 mengenai Barie Ikimashita, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan pola kalimat kata sifat bentuk lampau. Lalu akan ada latihan soal yang akan saya coba jawab. Lalu selanjutnya bab 50 yaitu mengenai Doshiten desu ka, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan bagian-bagian anggota tubuh dalam bahasa Jepang, kondisi kesehatan dalam bahasa Jepang, serta pola kalimat dalam menanyakan kondisi atau keadaan yang sedang dialami orang, itu seseorang. Lalu yang terakhir ada lampiran 23 mengenai email di HP, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan mengenai emoji-emoji yang biasa digunakan oleh orang-orang Jepang dalam berkirim pesan. Baik, mari kita mulai saja. Bab 49, Barie Ikimashita. Pola kalimat, kata benda, wa, kata sifat bentuk pertama atau yang berakhiran i, kata des. Ini merupakan bentuk positif. Sedangkan bentuk negatifnya yaitu kunakata des. Lalu yang kedua, kata benda, wa, kata sifat bentuk kedua atau yang berakhiran na, deshita. Ini bentuk positifnya, sedangkan untuk bentuk negatifnya yaitu dewa arimaseng deshita. Baik, pola kalimat ini adalah bentuk lampau dari kata sifat. Digunakan untuk menyatakan kesan atau pengalaman yang sudah lampau atau keadaan yang sudah lampau. Misalnya, kesan terhadap tempat yang dikunjungi, setelah ujian, dan lain-lain. Dalam bahasa Jepang, kata sifat juga mengalami perubahan bentuk sesuai dengan waktu kejadian seperti halnya kata kerja. Pada pola kalimat kata sifat des, untuk kata sifat bentuk pertama atau yang berakhiran i, yang mengalami perubahan adalah kata sifat itu sendiri. Sementara untuk kata sifat bentuk kedua atau yang berakhiran na, perubahan hanya terjadi pada kata desnya. Pola perubahan adalah sebagai berikut. Mari kita lihat tabelnya. Jenis kata sifat bentuk pertama atau yang berakhiran i pada bentuk positif dan bentuk sekarangnya yaitu tanoshi des. Untuk berubah menjadi bentuk lampau, maka idesnya berubah menjadi kata des, sehingga bentuk lampaunya yaitu tanoshi kata des. Untuk bentuk negatifnya yaitu tanoshi kunai des. Untuk berubah menjadi bentuk lampaunya, maka nai desnya berubah menjadi nakata des, sehingga bentuk lampaunya yaitu tanoshi kunakata des. Lalu selanjutnya yaitu kata sifat bentuk kedua atau kata sifat yang berakhiran na. Pada kalimat positif, bentuk sekarangnya yaitu kirei des. Untuk berubah menjadi bentuk lampau, maka desnya berubah menjadi deshita, sehingga bentuk lampaunya yaitu kirei deshita. Pada kalimat negatif, bentuk sekarangnya yaitu kirei dewa arimaseng. Untuk berubah menjadi bentuk lampau, maka dewa arimasengnya berubah menjadi dewa arimaseng deshita, sehingga bentuk lampaunya yaitu dewa arimaseng, kirei dewa arimaseng deshita. Lalu di sini ada catatan, yaitu perkecualian pada kata sifat i. I itu kata sifat bentuk pertama ya. Jadi untuk berubah menjadi bentuk lampaunya yaitu iyokata des. Seperti itu. Selanjutnya ada latihan soal. Ini nomor 1. Nomor 1 itu suzushi des. Suzushi des. Suzushi des ini merupakan kata sifat bentuk 1. Bentuk pertama yang berakhiran i, maka untuk dirubah menjadi bentuk lampaunya yaitu suzushi kata des, seperti itu. Lalu nomor 2 yaitu kantan des. Kantan des ini merupakan bentuk kata sifat kedua atau yang berakhiran na. Untuk berubah menjadi bentuk lampau kalimat positifnya yaitu maka kantan deshita, itu kantan deshita. Lalu nomor 3 yaitu ides. Ides ini terdapat pada catatan tadi ya. Jadi untuk berubah menjadi bentuk lampaunya yaitu iyokata des, seperti itu.
Lalu selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu oishi desu, dirubah menjadi bentuk lampau kalimat negatif. Oishi desu ini merupakan kata sifat bentuk pertama atau yang berakhiran i, sehingga untuk dirubah menjadi bentuk lampau kalimat negatifnya yaitu oishi kunakatta desu, menjadi oishi kunakatta desu gitu. Lalu nomor 5 yaitu kirei desu. Kirei desu ini sama seperti pada contoh tadi ya. Kirei desu ini merupakan kata sifat bentuk kedua, di mana untuk dirubah menjadi bentuk lampau kalimat negatifnya yaitu kirei dewa arimasen deshita. Seperti itu. Lalu selanjutnya bab 50. Bab 50 itu doushitan desu ka? Anggota tubuh. Anggota tubuh yang pertama ini kepala, yaitu atama. Lalu mulut itu kuci, lalu bahu itu kata, lalu tangan itu te, perut itu onaka, kaki itu ashi, pinggang itu koshi, mata itu me, telinga itu mimi, hidung itu hana, gigi itu ha, diulang, gigi itu ha, tenggorokan itu nodo. Selanjutnya kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan ini sakit kepala. Sakit kepala itu atama ga itai. Lalu ini sakit perut. Sakit perut bahasa Jepangnya itu onaka ga itai. Lalu selanjutnya ini ada sakit tenggorokan. Yang bahasa Jepangnya yaitu nodo ga itai. Lalu ini tidak enak badan. Tidak enak badan bahasa Jepangnya yaitu guai ga warui. Lalu ini sedang demam. Sedang demam itu netsu ga arimasu. Lalu selanjutnya sedang batuk. Sedang batuk itu seki ga demasu. Ini sedang pilek. Sedang pilek yaitu kaze o hikimashita. Lalu ini sedang luka. Sedang luka itu kega o shimashita. Ini catatan. Catatan ini anggota tubuh ga itai. Ini digunakan pada bagian tubuh yang sakit. Misalnya seperti tadi, sakit kepala itu atama ga itai. Sakit perut onaka ga itai. Ini sakit tenggorokan nodo ga itai. Seperti itu. Guai ga arimasu ini adalah ungkapan untuk menyatakan sakit ringan atau tidak enak badan atau kesehatan agak terganggu. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pola kalimat. Pola kalimat ini kata kerja bentuk kamus atau yang akhirannya ta, atau kata sifat en desta. Kata sifat en des. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan suatu keadaan. Untuk menyatakan masuk angin atau flu dan terluka, lazimnya digunakan dalam bentuk lampau atau bentuk ta, sehingga menjadi kaze o hikimashita dan keiga o shimashita. Pola ini lazimnya digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan doushitan desu ka? Pertanyaan doushitan desu ka hanya dapat digunakan untuk menanyakan keadaan jika tampak perubahan pada lawan bicara seperti pucat, lemas, kesakitan, tidak masuk sekolah, dan lain-lain. Contohnya ini. A. Doushitan desu ka? Ketika lawan bicara terus memegang kepala atau berjalan terseok-seok. Maka jawaban B yaitu atama ga itai. Atama ga itain desu ta. Atama ga itain desu. Itain desu. Atau keiga o shitan desu. Seperti itu. Lalu lampiran 23 yaitu email di HP. Kaomoji dan emoji. Gambar apakah di samping ini? Ini adalah salah satu contoh huruf email di HP. Keitai. Email itu berbunyi Ohayo kyomo ii tenki dane. Atau yang artinya selamat pagi. Hari ini juga cuacanya bagus ya. Nah,
Ini merupakan kaomoji, di mana kaomoji itu merupakan gabungan beberapa tanda baca yang membentuk ekspresi wajah seperti itu. Nah, sedangkan untuk emoji, ini sudah menjadi bentuk atau gambar gitu yang biasa kita gunakan untuk berkirim pesan, misalnya di WhatsApp, Instagram, dan lain-lain seperti itu. Nih, kaomoji, pesan ini atau mata aitaine dan emoji hati di samping adalah untuk mengungkapkan perasaan senang dan ingin bertemu di lain hari. Lalu kareshito wa karechata dan bentuk patah hati adalah ungkapan rasa sedih karena telah ditinggal sang kekasih atau mengalami perpisahan. Lalu untuk mengungkapkan rasa sedih dengan menggambarkan seolah-olah keluar air matanya adalah dengan menuliskan tanda baca seperti ini. Seperti itu. Lalu ini merupakan kaomoji yang biasa digunakan oleh orang-orang Jepang dalam berkirim pesan. Ini tersenyum atau tertawa, maka tanda baca yang digunakannya seperti ini. Menangis seperti ini, dan lain-lain. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.